Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Najiba, NIM 30600120102, kelas Ilmu Politik 3 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perspektif teori kriminologi tentang kejahatan dan kekerasan. Perspektif teori kriminologi dalam membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang ingin digunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek yang dibahas. Terdapat 3 titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu titik pandang secara makro atau makroteoris, yang kedua mikroteoris, dan yang ketiga bridging teoris. Makroteoris adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitik beratkan traits of crime atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Sebagai contoh, teori anomi dan teori konflik. Sementara itu, mikroteoris adalah teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan, atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya, bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam baik makroteoris maupun mikroteoris. Teori-teori yang masuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok orang menjadi penjahat. Mulyana W. Kusuma memberikan deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan di DKI Jakarta selama periode 1980 sampai 1984. Nah, dari deskripsi yang dimaksud terdapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan diidentifikasi 6 jenis, yaitu pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah kejadian dari ke-6 jenis kekerasan tersebut menunjukkan keadaan yang relatif meningkat sejak tahun 1980 sampai 1984. Yang ketiga, model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor dan pemerasan serta penculikan. Yang keempat, suatu keadaan yang bersifat kontroversial adalah sementara perkembangan keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif meningkat di DKI Jakarta pada periode tersebut. Persentase pengungkapan keempat kejahatan dengan kekerasan tersebut relatif rendah, yaitu rata-rata di bawah 50%. Persentase penyelesaian kejahatan pembunuhan dan perkosaan menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 50%. Yang kelima, sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan monopoli kaum pria, data yang ada di DKI Jakarta menunjukkan pula peranan wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol, terutama dalam kejahatan penjamretan, pencurian motor, pembunuhan, dan penganiayaan berat. Yang keenam, jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata 2 kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan. Yang ketujuh, usia pelaku terbanyak, usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai kejahatan dengan kekerasan di DKI Jakarta, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kejahatan kekerasan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan juga di beberapa daerah kota besar, bahkan di kota kabupaten seperti di Garut, kasus pembunuhan merupakan model kejahatan baru. Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Hofnagels dalam bukunya The Other Side of Criminology. Hofnagels dalam bukunya mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain yang dimaksud adalah aspek stigma dan seriousness.
Kedua aspek tersebut yang dipandang sebagai others than offenders menurut Hofnagels memiliki peran yang tidak kurang pentingnya dalam penjelasan kejahatan. Dalam hal ini, untuk kejahatan dengan kekerasan, ia sangat relevan untuk diketengahkan. Mengenai aspek seriousness dari kejahatan dengan kekerasan, dapat dikatakan bahwa model kejahatan ini sangat dipengaruhi oleh pendapat masyarakat umum. Sehingga aspek ini menghasilkan hipotesis. Yang pertama, seriousness increases, frequency of occurrence diminishes, atau derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat jika frekuensi kejadian kejahatan menurun. Yang kedua, seriousness decreases, frequency of occurrence increases, atau derajat keseriusan suatu kejahatan menurun jika frekuensi kejadiannya meningkat. Menarik manfaat dari kedua hipotesis tersebut dapat diambil dari kejadian di Jakarta sekitar tahun 1960 di mana terjadi pembunuhan Insinyur Nasruddin Koto dalam keadaan terpotong 9 di Kebayoran. Masyarakat DKI pada waktu itu begitu gempar dan menganggap bahwa kejahatan tersebut sangat kejam. Karena memang pada masa tahun 1960-an frekuensi kejadian semacam itu sangat langka. Di lain pihak, jika kita melihat pada kejadian pencurian mobil atau pencurian di rumah-rumah dengan mencongkel jendela yang sering terjadi di beberapa kompleks perumahan BTN, maka masyarakat tidak lagi menganggap bahwa kejadian kejahatan itu sebagai sesuatu yang dianggap serius. Aspek kedua dalam kejahatan menurut Hofnagels adalah aspek stigma. Untuk mengetahui proses kelahiran stigmatisasi, Hofnagels telah mengajukan suatu proposisi tentang konsep kejahatan. Kejahatan dipandang dari sudut undang-undang akan melahirkan apa yang disebut official designation, yang menetapkan bahwa a criminal is not someone who commits a punishable act, but someone who commits an act designated as punishable. Di lain pihak, kejahatan dipandang dari sudut sosiologi akan melahirkan apa yang disebut an official designation, yang menetapkan bahwa crime is the experience of intolerability in the fellow members of society, causes reaction to the perpetrator. Dari kedua model konsep tentang kejahatan tersebut, Hofnagels menegaskan kembali apa yang telah diketengahkan oleh Jean Paul, crime is created by designation. Proses stigmatisasi lahir dari kedua model designation tersebut, baik official designation maupun unofficial designation. Namun, Hofnagels menekankan bahwa proses stigmatisasi yang paling dominan adalah yang dilahirkan dari unofficial designation. Dengan demikian, konsep stigmatisasi adalah the process of the crisis of the individual identity, disagreement between what someone is and the judgment society on him. Menarik manfaat dari konsep kejahatan menurut Hofnagels sebagaimana yang telah dijelaskan, khususnya dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan. Menarik kesimpulan yang pertama, bahwa perkembangan kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dengan mengacu pada data kejahatan kekerasan di DKI Jakarta masih dalam tahap perkembangan awal, belum merupakan suatu epidemi kejahatan. Bahkan dilihat dari persentase kejahatan lainnya, selain keenam kejahatan kekerasan belum melembaga di kalangan masyarakat kita. Kedua, bahwa kemungkinan terdapatnya aspek-aspek lain yang terkandung dalam kejahatan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, selain aspek stigma dan seriousness, memerlukan pengamatan dan penelitian yang lebih mendalam. Namun, esensi yang dominan dari kejahatan kekerasan yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan kuatnya kandungan aspek stigma dan seriousness.